Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya, tanggal 14 Juli 2020. Oke, jadi gak usah panjang lebar ya. Hari ini saya cukup to the point aja. Saya sedikit review perdagangan hari Senin kemarin. Market cukup sepi ya, asing pun jualan tapi jualan tipis ya, 100 miliar seperti itu. Gak seperti biasanya. Volume ISG market juga drop. Nah, tetapi ya kenaikan ISG ini didukung oleh sektor batubara. Jadi kalau kita cek sektor batubara itu naiknya gila-gilaan. Oke, mungkin teman-teman bertanya, loh, kok bisa naik gila-gila nih Om? Ada apa sih seperti itu ya? Sebenarnya jawabannya simple. Oke, jawabannya sangat simple karena memang sektor batubara ini kadang sesuka hati ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita, nggak ada apa. Bahkan mungkin ketika sektor atau harga batubara sendiri lagi drop, ya bisa tiba-tiba naik. Nah, maka dari itu jangan heran ya kalau kita berpatokan pakai harga call untuk prediksi harga saham batubara itu agak sedikit miss. Maka dari itu kita pure technical untuk melihat ataupun trading di sektor batubara. Oke, nah yang menariknya dari sektor batubara ialah ada dua saham yang auto reject atas, teman-teman. Jadi ada Indi dan ada Doit. Nah, kebetulan kedua saham ini ialah saham yang direkomendasikan pada hari Jumat kemarin. Oke, jadi hari Jumat kemarin masuk menu sore hari Kamisnya ya. Terus menu menu sore hari Kamisnya seperti itu ya. Kita cek aja ya. Jadi kalau kita cek ini tanggal 10 ya. Nah, ya, ini benar tanggal 10. Mana nih? Kok hilang? Oke ya. Ini benar tanggal 10, jadi nggak ada bohong. Terus juga ini nggak diedit, dalam arti memang benar-benar tidak ada editan dari Stockpick. Jadi benar-benar apa yang saya tulis ya seperti ini. Oke, Adro, Indi, dan Doit memang menjadi stock pick pada menu sore hari Kamis ya, dimana memang VIP Silent Trader fokusnya buy sore jual pagi dengan profit 1-2% yang cukup. Nah, kebetulan dalam kasus Indi dan Doit itu nggak kena TP aman ya, nggak kena TP aman, jadi saya instruksikan pakai trade plan. Nah, trade plan itu ialah kalau close-nya di bawah 3% ya, kalau untuk Indi 3-4% close-nya. Kalau Doit close di bawah 3-4%, maka harus di cut loss. Tetapi kalau kita cek perdagangan kemarin, ya, Doit itu close 0,63%, jadi masih kita hold. Indi juga 1,3% masih kita hold. Maka dari itu, sebagian mayoritas member masih hold dan taking profit hari Seninnya. Ya, hari Seninnya pada taking profit seperti itu. Ya, pada profitnya sih saya cek lumayan ya, jadi yang japri saya juga lumayan. Rata-rata memang fokusnya 1-2%, nggak apa-apa, itu sudah bagus ya. Tapi ada juga sebagian yang menyisihkan sisa lotnya seperti itu, jadi punya 100 lot, 50 lotnya itu di hold ya, dan banyak yang profit 5-10% ke atas. Oke, saya sih nggak nemuin yang hold sampai auto reject atas sih, dan saya sendiri pun jualnya kalau nggak salah di sekitaran 165-an gitu ya. Dan kalau untuk Indi saya nggak buy ya, kebetulan Indi saya nggak buy, saya hanya beli Doit waktu itu. Jadi kalau untuk Indi banyak member yang profitnya di atas angka 10% ke atas. Oke, jadi memang yang benar-benar ikutin trade plan ya di VVIP itu pasti terselamatkan ya. Meskipun harga sahamnya nggak langsung naik, oke, tetapi setidaknya kalau kita pakai trade plan itu sangat-sangat bagus. Ya, jadi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang beli Indi atau Doit. Nah, kalau teman-teman perhatikan juga Doit ini sebenarnya sudah saya ulas pergerakan bandara di YouTube channel ya. Jadi tinggal ketik keywordnya di YouTube channel Silent Trader Academy, ketik Doit, nanti muncul. Ya, itu saya sudah ulas pergerakan bandara waktu itu di harga sini nih. Saya ingat banget waktu harga masih 137-an. Waktu itu saya bilang, ya, di skenario 1 atau skenario 2 sebagai conclusion akhir, saya bilang bahwa bukan tidak mungkin bandar saham Doit akan mengerek Doit hingga ke 200 ke atas. Ya, waktu itu saya bilang setidaknya ke 170-an dulu, 150-an. Oke, tapi
bukan nggak mungkin dia bisa ngerek sampai 200 ke atas, dan terbukti 1 bulan kemudian. Ya, jadi buat yang penonton setia dan benar, ya mungkin pada saat saya rilis video tersebut, Silent Trader Academy kan belum dipercaya. Apa sih? Lu siapa sih? Anda siapa sih? Lu so pintar dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tetapi meminjam kesempatan dari Doit saat ini, ya semua terjawab. Oke? Ya terserah ya, kalau memang teman-teman mau anggap Silent Trader Academy itu ilmunya kaleng-kaleng, ilmunya cetek, ilmunya apa, ya saya nggak peduli. Tapi yang penting buat teman-teman yang setia dan percaya dengan saya, yang setia untuk mengikuti setiap arahan panduan dari saya, terutama member VVIP, saya ucapkan selamat. Karena harusnya teman-teman sudah ke jalan trading yang benar, dan ya sudah, tanpa saya harus bicara banyak, sebenarnya sudah terbukti oleh waktu ya. Jadi biar waktu yang menjawab, semua akan terbukti seperti itu ya. Jadi ya saya sendiri pun turut senang ya, antara turut senang dan sedih. Kenapa? Ya karena saya nggak bisa hold sampai auto reject atas, karena saya nggak prediksi saham Doit secepat ini ya. Tapi it's okay, nggak masalah ya, nggak boleh ada penyesalan dalam trading. Kalau udah nyesel dalam trading, bonyok kita ya. Jadi udah profit bersyukur, sisihkan untuk sedekah, itu sudah baik ya. Daripada loss kan mending profit ya. Mau profitnya besar atau kecil, it's okay, asal konsisten ya. Setiap monthly bisa dapat profit portofolio hijau terus kan bagus, gak usah pusing. Oke, jadi itu kesimpulannya. Nah, kita langsung back to the topic. Hari ini saya prediksi market oke, very good ya, dengan asumsi nggak ada berita aneh-aneh, karena secara teknikal sih oke. Ya setidaknya dia akan potensial break 511, 564. Kalau dia bisa break atau setidaknya tertahan di 5000, itu very good sinyal untuk market bisa lanjut naik. Ya, sektor-sektor yang bisa teman perhatikan tentu call. Oke, CPO juga saya lihat sudah mulai ada perlawanan. Nanti kita cek harga komonya. Ya, kita cek dulu harga komoditi. Oil terjun bebas. Wow. Komoditi banyak terjun nih. Oil, gas. Ya. Oh, gold. Gold tadi sempat menyentuh 1810. Ya, tadi saya cek sejam yang lalu, sekarang udah turun. Tapi masih up. Ya, jadi MDKA ya, MDK dan pesat masih oke untuk kita buy ya. Kebetulan MDK juga jadi menu di VVIP. Oke, CPO naik tipis ya. CPO naik tipis ya, kita harapkan dari secara teknikal sih, terutama BWPT ini oke ya. Seperti ini udah terpantul ini. Oke, dia udah terpantul ya, tinggal tunggu saja pantulannya ya. Setidaknya ya ke sini 96 ya, setidaknya ke 96. Jadi buat teman-teman yang nyangkut, boleh spekulasi average ya. Sebenarnya sudah suruh average di sini nih ya. Kalau teman-teman sudah average kan setidaknya pasti punya di sekitar area 93 sampai 94. Oke, bisa jual di 96-an, masih profit 1-2%. Atau kalau mau spekulasi hold, dia tunggu break pennant ya, break triangle pattern ya, potensial naiknya lebih jauh seperti itu. Oke, coba saya cek lesip ya. BWPT udah mulai nih. CPO udah mulai. Sudah mulai ada indikasi rebound. Terus juga call bagus sekali chartnya rata-rata. Oke, volumenya juga oke. Adro, PTBA. Nah, ini PTBA full ya. Mungkin gak dia nutup ini? Mungkin aja. Ya, tapi nggak mungkin langsung sih harusnya. Ya. Jadi kita bisa perhatikan call dan juga CPO mungkin. Oke, nah berikutnya kita bisa perhatikan sektor construction ya. Saya rekomendasikan WG buat teman-teman yang mau. Oke, WG bisa di swing juga kalau mau ya. Nanti untuk trade plan-nya di VVIP. Terus juga ada total nih baru break ya. Ini baru break 354. Bagus sekali ya. Full body Marubozu seperti itu. Volumenya juga oke ya. Kita lihat lah kalau dia bisa lanjut ya, next target di 390-an. Ini bagus sekali. Total dan WG secara fundamental tuh bagus. Ya, jadi kita udah tahu ada mining, ada agriculture, ada construction. Ya, property no dulu. Boleh cicil kalau mau. Ya, biasa dia ngikut konstruksi, tapi banyak sentimen jelek. Salah satunya ya Anies kan ada bilang bahwa Bapak Anies, Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan bilang bahwa
Kalau masih seperti ini DKI Jakarta di PSBB lagi, ya kurang lebih seperti itu. Nah, tentu akan berdampak. Pertama, sektor retail pasti ambruk ya. Kalau teman-teman lihat kemarin sektor retail itu kacau ya. Perdagangan hari Senin kemarin sektor retail banyak terpukul. Terus juga properti juga bisa kena dampaknya ya. Jadi properti kita kesampingkan dulu. Nah, next itu ada banking. Ya kalau saya cek BBCA kurangnya, saya rekomendasinya BBTN, BBNI, sama BMRI aja. Ya, itu 3 itu dan Panin Bank. Jadi grup Panin ini sedang naik kemarin. Jadi teman-teman bisa watch PNBN, PNIN, PANS ataupun PNLF juga. Jadi banyak ya. Grup Panin tinggal search aja potensial ya. Volumenya cukup besar perdagangannya. Seperti itu. Oke, jadi itu watchlist yang bisa teman-teman ini yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk perdagangan hari ini ya. Ingat stock pick ini atau referensi saham-saham ini merupakan diasumsikan jika tidak ada something wrong di market. Jadi kalau nggak ada berita atau news atau apa yang aneh-aneh, harusnya secara teknikal market masih akan potensial ya. Mungkin masih akan ada potensial koreksi masih, tetapi setidaknya kita harap kita bisa taking profit dulu ya, nanti baru koreksi kita bisa beli bawah lagi ya, seperti itu. Oke, jadi jangan lupa nonton yang video doitnya teman-teman ya, itu sangat bagus seperti itu. Jadi banyak video-video menarik juga, ada teori gap, ada pun juga banyak lah teman-teman, tinggal search ya di YouTube channel Silent Trader Academy, itu banyak info-info menarik ataupun pengetahuan-pengetahuan menarik yang bisa teman-teman tonton secara gratis tentunya. Oke, perihal market naik atau turun ya, saya rasa market gak akan turun hingga ke 4.000 lagi ya. Jadi turun mungkin, tetapi saya rasa turunnya nggak parah sih harusnya ya. Jadi mentok-mentok mungkin di sini, meskipun ya selalu banyak berita bilang bahwa resesi ini akan jauh lebih besar, resesi ini akan jauh lebih besar, resesi ini akan lebih bahaya. Oke, ya, tetapi kita harus optimis, pemerintah sudah mengeluarkan stimulusnya yang sebanyak mungkin untuk menolong ekonomi kita. Ya kita berharap akan ada perbaikan roda ekonomi. Ya setidaknya perbaikan ekonomi berjalan, roda ekonomi bergerak. Ya tentu akan merefleksikan ke harga saham yang semoga juga leading, ya lebih mendahului untuk gerak duluan. Seperti itu ya. Buat teman-teman yang mau invest, jangan lupa cicil dari sekarang. Oke, fokusnya banking aja lah dulu ya. Kalau teman-teman bisa hitung valuation baru, tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, banking aja ya. BBRI, BBNI, udah 2 itu aja. Oke, area belinya bebas sama teman-teman, tapi yang jelas untuk banking ya, BBRI dan BBNI yang saya sangat rekomendasikan. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di morning briefing hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.